silakan kalian berdoa. Beres berdoa silakan media pembelajarannya disiapkan ya. Oke, silakan. Geografi siap. Sebelum belajar kita belajar dulu mulai.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah di absensi belum? Belum. Oke, kita absensi dulu ya. Kalian menyiapkan peralatan untuk pembelajarannya, bukunya keluarin, pulpennya keluarin, ya. Tolong dipersiapkan ya. Oke, sebelum berjalan sampai kalian menyiapkan peralatannya, kita absensi. Anissa, Erna, Azka, Raina, Jidni, Eja, Eki, Suprani, Mutia, EM, Asna, Rani, Isma, Siti, Suhana, Fitri Febrianti, Intan, Fitri Lebriani, Jega, Ajib, Satya, Rohma, Ripal, Yogi. Oke, udah semua. Ada yang gak sekolah hari ini, yang sakit siapa? Oh, si Asep. Oke. Ya, kita doakan mudah-mudahan teman kita yang hari ini tidak sekolah, yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh, cepat agar bisa berkumpul lagi sama kita belajar bareng di sekolah, ya. Kita doakan mudah-mudahan sembuh. Amin. Oke, untuk selanjutnya sebelum kita ke pembahasan pembelajaran kita, kalian pernah menyanyikan lagu wajib, lagu nasional? Pernah. Oke, sekarang kita coba menyanyikan untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita di dalam diri kita masing-masing. Alangkah lebih baiknya sebelum melakukan pembelajaran kita nyanyi dulu. Kalian semua dimohon untuk berdiri. Kita nyanyi bareng-bareng. Yang mau jadi dirjennya siapa? Oke, sini. Duduk depan. Oke. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silakan kalian duduk kembali. Oke, selanjutnya berdasarkan dengan kesepakatan yang sudah kita buat di minggu yang lalu, kita bisa buat kesepakatan kelas semuanya. Masih ingat kesepakatan kelasnya? Masih ya, masih ingat ya. Nah, kesepakatan kelasnya yang pertama mendengarkan penjelasan guru dengan sungguh-sungguh. Jadi, tolong ketika Bapak menjelaskan materi pembelajaran di depan, tolong kalian mendengarkan, menyimak dengan sungguh-sungguh ya, agar kalian dapat memahami
pelajaran yang kita bahas hari ini. Yang kedua apa? Aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Ya, harus aktif ya, jangan tidur, jangan bercanda ya. Yang ketiga, Ketika mengerjakan pembahasan bahasa yang sopan. ya ingat bahasanya harus sopan. Bahasa yang sopan itu berarti kalian sudah menunjukkan kalau kalian itu sebagai pelajar. Yang keempat, Menghargai teman yang sedang bersosialisasi di depan kelas. menghargai teman yang sedang Bersosialisasi di depan kelas. Nah, jadi kalian harus saling menghargai ya. Nah, oke. Kalian masih ingat pembelajaran kita di minggu lalu? Masih. Pembelajaran kita di minggu lalu itu membahas tentang spesialisasi sel ya. Jadi pembelajaran kita di minggu lalu itu tentang spesialisasi sel. Jadi di mana yang dimaksud dengan spesialisasi sel itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ada sel otot, ada sel saraf, terus ada sel emperit, terus ada sel darah merah sama sel tulang. Nah, itu pembahasan pembelajaran kita di minggu lalu. Oke, selanjutnya kita ke tujuan pembelajaran kita di hari ini ya. Nah, tujuan pembelajaran kita di hari ini yang pertama itu menjelaskan bagian-bagian dari organ pencernaan. Yang kedua, mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem pencernaan manusia serta fungsinya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita di hari ini ya. Tolong disimak dengan sungguh-sungguh dengan benar-benar. Nah, materi kita di hari ini itu pembelajarannya tentang sistem pencernaan. Nah, kalian bisa lihat di sini ada beberapa orientasi masalah. Bisa dilihat dengan jelas? Bisa. Ya, bisa ya. Terus di sini kalian di sini ada orang lagi apa nih? Gambar yang pertama yang A. Lagi makan. Lagi makan secara berlebihan. Kalau makan secara berlebihan tidak sesuai dengan porsi diri kita masing-masing, dia bisa menyebabkan perut. Yang kedua, lagi makan sambil santai, sambil duduk ya. Itu berarti dia bisa mengakibatkan apa? Gemuk ya badan. Berarti harus sering berolahraga. Yang ketiga itu kalian makannya kebanyakan makan makanan es. Itu bisa mengakibatkan batuk ya. Oke, yang selanjutnya
Nah, di sini yang kita bahas itu kan tentang sistem pencernaan. Nah, sekarang Bapak mau tanya ke kalian. Ingat nih, ya. Mengapa kita perlu makan dan minum? Kenapa? Ada yang tahu kenapa kita perlu makan dan minum? Ada Pak. Ayah, kenapa? Coba. Jika kita tidak makan dan minum, bisa kita kelaparan. Dan lama-kelamaan bisa meninggal. Nah, benar. Jadi kalau kita tidak minum, Yang tidak makan. tidak makan, kita akan kelaparan, lama-kelamaan akan meninggal. Nah, betul ya, dengan yang disampaikan sama teman kalian, namanya siapa? Ini. Ya, Jidni, itu benar. Jadi karena keduanya itu menyediakan energi, makan minum itu sama menyediakan energi, nutrisi, serta membantu pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Nah, oke. Yang selanjutnya, apa yang terjadi pada makanan setelah kita menelan? Nih, setelah kita menelan makanan itu apa sih yang terjadi sama diri kita? Ada yang tahu? Siapa? Oke, siapa namanya? Rani. Rani. Oke, apa Rani? Masuk menuju lambung Pak dan membuat kita kenyang. Masuk menuju lambung membuat kita kenyang. Oke, benar ya. Bagus. Jadi makan itu makanan bergerak melalui kerongkongan terus menuju lambung dengan bantuan gerakan peristalistik ya. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Oke. Nah, oke, selanjutnya kita lihat media pembelajaran kita mengenai sistem pencernaan. Oke, tolong disimak ya. Disimak baik-baik. Hai kawan, namaku Gilbert si anggur. Ya, karena itu adalah ide ayahku. Ngomong-ngomong, hari ini aku akan melakukan perjalanan seru ke dalam tubuh manusia. Jadi, mau menonton? Perjalanan dimulai ketika manusia menuju ke ruang makan siang kantor, membuka kotak makan siangnya dan menemukanku di sana. Apalagi yang ada di sini? Roti lapis kalkun, yogurt. Dia sudah menggigit roti lapisnya. Oh, sekarang giliranku. Dia memasukkanku ke mulutnya. Ini saatnya pergi. Jujur, cukup basah dan hangat di sini. Mulut adalah pintu gerbang ke sistem pencernaan. Sistem itu dirancang khusus untuk mengubah makanan menjadi nutrien berguna yang membuatmu tetap berenergi dan membantu sel tubuh dan memperbaiki diri. Jadi, setelah mengambil gigitan pertama dari apa yang kamu makan, kamu menghidupkan mesin pencernaan. Saat kamu mengunyah, makanan dipecah menjadi beberapa bagian untuk memudahkan prosesnya. Ludah sangat berguna karena bercampur dengan makanan dan bisa lebih menghancurkannya. Dengan begitu, perutmu tidak perlu mencerna seluruh bongkah makanan. Omong-omong, ini fakta seru. Jumlah air liur yang kamu hasilkan dalam setahun dapat mengisi 2 bak mandi ukuran sedang. Oke, ntar ya. Nah, itu sistem pencernaan yang bisa kalian lihat, bisa kalian tampilkan. Oke, kita lanjutkan. Biar 1 kolam penuh air liur. Benar-benar hujan air liur di sini. Wah, lebih baik aku berhati-hati dengan gigi ini. Aku tidak mau berakhir seperti bocah kalku di sana itu. Sulit karena orang ini menggunakan lidahnya untuk membunuh makanan di mulutnya dan ke arah giginya. Aku benar-benar tidak ingin menjadi selai hari ini. Jadi, aku akan melewati pemujaan ini.
salah belok? Kenapa semuanya bergetar? Aduh, manusia malang ini batuk terus-menerus. Tolong tepuk punggungnya. Sudah, naik lagi. Maaf kawan. Nyaris saja. Hampir masuk ke paru-parunya. Itu tidak akan baik. Baiklah, aku kembali ke jalan. Jadi, mari kita coba lagi. Aku dengan benar masuk ke tabung penelan yang memiliki nama mewah esofagus. Aku suka menyebutnya saluran makanan, tapi ini jauh lebih sempit daripada yang kubayangkan. Aku akan terjepit di sini. Hah? Bagaimana bisa aku terus turun? Ah, gitu. Otot-otot di dinding esofagus ini meremas di belakangku dan melemas di depanku. Ini adalah proses yang disebut peristaltis, dan itulah yang menggerakkanku melalui sistem pencernaan. Beberapa detik kemudian, dan kita sekarang telah mencapai ujung terowongan. Ada otot yang terbuka di sini untuk membiarkan makanan masuk ke lambung dan menyegahnya keluar kembali ke esofagus. Ini agak mirip dengan petugas keamanan. Aku hanya seorang turis di sini. Pak, tolong izinkan aku masuk. Hore! Aku sudah melewati katup dan masuk ke perut. Itu mengingatkanku pada kantong dan izinkan aku mencoba dinding itu. Wah, itu dinding yang kuat. Semuanya otot. Sebenarnya aku tidak terkejut. Perut menampung, mencampur, dan menggiling makanan menjadi bubur. Jadi itu harus cukup kuat. Sejujurnya, ini tak tampak terlalu. Ya ampun, apa itu? Aduh, panas sekali. Au, panas. Aku harus keluar dari asap perut ini. Jika tidak, aku akan menjadi cairan atau pasta seperti roti lapis Turki itu. Tidak apa-apa, aku sudah bersiap. Aku membawa perangkat kecil yang sangat berguna dan akan melindungiku dalam belenggu pelindung. Makanan biasanya tidak memiliki ini, tapi aku punya koneksi. Itu rahasia. Aku hanya perlu menekan tombol ini. Sudah, sekarang aku bisa terus berbicara denganmu sepanjang jalan, alih-alih berubah menjadi jeli anggur. Perhatian berikutnya, usus kecil. Organ berliku yang panjang melingkar ini terdiri dari 3 bagian. Saat aku bilang panjang, aku serius. Jika kamu merasakannya, yang tidak kusarankan karena itu perlu dulu. Dan di dalam tubuhmu, kamu akan mendapatkan tabung yang lebih dari 6 meter panjangnya. Yap, itu setinggi jerapah dan semua dimasukkan ke tubuhmu. Harus kuakui, hangat di sini. Hampir seperti resort tropis, tapi di lautan. Apa tuh? Oh iya, aku terlindungi dalam gelembung kecil. Jangan khawatir. Empedu sangat penting untuk mencerna lemak dan mengeluarkan semua kotoran dari darah. Jadi, bersyukurlah hatimu menghasilkannya. Pankreas juga membantu proses dengan beberapa enzim baik. Dan benda yang terlihat seperti buah bir di sana, itu kantong empedu. Itu terletak di bawah hati dan menyimpan empedu di dalamnya sampai saat yang tepat datang. Astaga, benda ini benar-benar melingkar ya. Aku agak pusing karena tikungan dan belokan, tapi tak bisa kembali sekarang. Dinding usus yang berkontraksi ini terus mendorongku ke depan. Sepertinya aku sudah berada di bagian akhir dari usus kecil dan terus ke langkah selanjutnya dari perjalananku. Usus besar, juga dikenal sebagai kolon. Itu adalah tabung berotot yang panjangnya 1,5 sampai 2 meter. Tunggu dulu. Kamu dengar itu? Aku tidak sendirian. Aku dikepung. Mereka mendekat. Itu bakteri. Ada banyak sekali di sini. Oh, apakah orang ini terjangkit penyakit parasit usus atau semacamnya? Tidak. Usus membutuhkan bakteri baik untuk membantu memecah makanan, vitamin, dan nutrien sehingga tubuh bisa menggunakannya. Hai semuanya. Hei, benda kecil apa itu di pintu masuk? Ah, itu pasti usus buntu. Itu tidak terlalu berguna selain menampung bakteri yang mungkin perlu dilepaskan ke usus. Itu juga punya beberapa jaringan yang berguna untuk sistem kekebalan tubuh. Tapi sebagian besar itu adalah benda kecil yang tidak berguna. Jadi orang masih bisa hidup tanpanya. Hei, jika usus buntu meradang, dokter akan memotongnya. Serius, sepertinya orang ini masih memilikinya. Baguslah. Omong-omong, kita sekarang ada di usus besar dan aku senang. Di sini agak lebih luas. Jika tak memakai gelembung pelindung rahasiaku yang mewah, aku pasti akan berbicara kepadamu sekarang sebagai bubur ampas air kekuningan. Saat kontraksi otot ini mendorongku melalui usus besar, semua air diisap dariku. Bentuk terakhirku, feses. Yap, tinja, kotoran, apapun itu sebutannya, itu terbentuk di usus besar. Masih banyak bakteri di mana-mana. Mereka benar-benar bekerja keras ya.
Tak boleh terlalu sedikit atau terlalu banyak. Jika tidak, kamu akan mengalami masalah pencernaan seperti intoleransi makanan. Mereka juga memainkan peran besar dalam kekebalan tubuh, dan itu sebabnya kamu punya triliunan bakteri di tubuhmu. Terus bekerja dengan baik, teman-teman. Aku dalam perjalanan melalui kolon kiri. Ketika terlalu penuh dengan feses, kolon memutuskan untuk membuang semuanya ke rektum karena tidak dapat menahannya sendiri. Biasanya memakan waktu sekitar 36 jam bagi apa yang tersisa dari makananmu. Tidak banyak sekarang, hanya ampas untuk mencapai titik ini. Tapi aku sudah mempercepat perjalanan ini karena ada hal lain yang harus kulakukan. Jadi, mari kita menuju rektum. Meluncur! Rektum adalah ruang lurus yang panjangnya sekitar 20 cm. Ini memiliki sensor khusus seperti ini atau yang ada di sana yang memberitahu saat ada sesuatu yang harus kamu buang. Mereka mengirim sinyal kepada otak saat feses atau gas ingin keluar. Itu saat kita berpikir, oh, harus ke kamar mandi. Jika saatnya tepat, yaitu kamu menemukan toilet dan sphincter lemas, Zara, feses keluar. Sampai jumpa pizza yang sarapan kemarin. Malah, di sini tidak ada yang makan pizza dingin untuk sarapan. Baiklah, kalau begitu, seperti apa sarapanmu biasanya? Beritahu aku di kolom komentar. Ngomong-ngomong, saat momennya belum tepat untuk mengeluarkan feses, sphincter berkontraksi. Sensor rektum itu membantu juga sehingga keinginan untuk mengeluarkan isinya hilang untuk sementara waktu. Kamu seharusnya senang, rektum dan sphinctermu bekerja keras untuk menahan feses ketika waktunya tidak tepat. Seperti saat kamu menyetir ke kantor, berkencan, membeli bahan makanan, tidur. Tapi ketika kamu tidak bisa menahannya lagi, sphincter eksternal memberimu beberapa menit lagi atau berapa lama yang kamu butuhkan sampai kamu tiba di kamar mandi. Tidak yakin apakah manusia ini sudah siap, tapi aku benar-benar ingin pergi sekarang. Mungkin aku bisa memancing sensor-sensor ini agar bisa kabur. Oh iya, orang ini sedang bekerja kan? Ini akan canggung. Tentu saja, makanan normal tidak meninggalkan tubuh dengan cara yang anggun. Kamu bahkan tidak akan mengenali makanan yang mana. Tapi bagiku, Gilbert si anggur, aku masih punya banyak hal penting untuk dilakukan. Jadi, hei kawan, ayo ke toilet. Aku pergi ya. Selamat tinggal. Wah, itu berbeda. Hei, jika kamu mempelajari hal... Oke. Kita lanjutkan ke materi kita di pembahasan tentang sistem pencernaan. Di mana di sistem pencernaan itu ada yang namanya organ. Organ itu terbagi menjadi dua. Yang pertama organ pencernaan utama, yang kedua organ pencernaan tambahan. Nah, ini organ pencernaan utama. Ini organ pencernaan utama. Nah, ini organ sistem pencernaan manusia. Yang pertama organ pencernaan utama. Yang ini nih, ya, yang tadi. Organ pencernaan utama itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Berarti menjadi ke berapa bagian? Ada berapa? 6. Ada berapa? 6. Ada 6. Jadi organ pencernaan utama itu dibagi menjadi 6 bagian. Yang kedua organ pencernaan tambahan. Organ pencernaan tambahan itu terbagi menjadi berapa? 3. Terbagi menjadi berapa? 2. Kelenjar pencernaan yang menghasilkan enzim. Nah, nih organ pencernaan tambahan itu kelenjar pencernaan yang menghasilkan enzim itu dia dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu ada matrik, yang kedua ada pankreas, ya. Jadi itu. Selanjutnya ini apa?
Rongga mulut. Jadi di rongga mulut itu terdapat dua proses pencernaan makanan, yakni pencernaan mekanis dan kimiawi. Ya. Yang selanjutnya sistem pencernaan manusia. Nah, jadi apa saja sih sistem pencernaan manusia itu? Fungsinya di tubuh itu, ya. Nah, ini sistem pencernaan. Nah, pencernaan rongga mulut. Yang pertama itu pencernaan mekanis. Pencernaan mekanis itu dibagi, yang pertama itu gigi, terus sama lidah. Dimana gigi itu dia itu gigi itu apa? Mencerna makanan secara mekanis dengan cara dikunyah sampai halus. Nah, jadi kalian ketika makan itu jangan terburu-buru. Kenapa? Karena kalau kalian makan secara terburu-buru, itu belum tentu makanan yang kalian punya itu menjadi halus. Nah, di sini sudah dijelaskan gigi itu tugasnya, fungsinya untuk mengunyah makanan secara halus. Kalau misalkan tidak dikunyah nih pakai gigi, kira-kira makanannya gimana? Bisa ditelan nggak sama kalian? Udah kan? Makanya kenapa proses pengunyahan itu diharuskan agar kalian memudahkan untuk menelan makanan. Jadi seperti itu. Lidah, nah lidah fungsinya untuk apa? Menelan, mendorong, dan mengatur total makanan serta sebagai indera perasa. Menelan, mendorong, dan mengatur. Ya, jadi lidah itu fungsinya untuk menelan, mendorong, dan mengatur letak makanan serta sebagai indera perasa. Itu namanya lidah. Nih, kalau misalkan nih ya, kalian biasanya kan makan makanan, baik itu makanan misalkan yang dimasak sama ibu kalian, baik makanan yang kalian beli secara langsung. Biasanya kan kalian sama teman-teman nih, coba tolong rasain makanan ini, rasanya enak gak sih? Jadi seperti itu kan. Jadi indera perasa itu adanya di lidah. Biar kalian tahu, oh ini mah asin, oh ini mah manis, oh ini mah pedas gitu. Jadi seperti itu. Jadi biar kalian itu tahu perbedaan. Misalkan masakan siapa, misalkan di sini ketika kalian misalkan masak di rumah, misalkan nih si Fitri misalkan masak di rumah. Fitri, coba kamu bikin nasi goreng. Dicobain sama si Fitri, oh enak nih. Ketika dibawa ke sekolah dicobain sama temennya, Fitri, ini katanya nasi gorengnya asin, kenapa? Berarti temennya bisa merasakan, bisa tahu masakan si Fitri itu asin karena dia memiliki lidah. Lidah itu khusus untuk indera perasa. Ya.
Nah, di sini ada yang disebut dengan kerongkongan. Kerongkongan itu saluran sempit berbentuk pipa yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Terus kontraksi otot polos pada dinding kerongkongan mengakibatkan gerak kristalistik. Ya, jadi nah di sini ada yang dimaksud dengan gerak kristalistik. Gerak kristalistik itu apa? Coba. Gerak kristalistik itu gerakan meremas-remas makanan untuk didorong masuk ke dalam lambung. Jadi kerongkongan nih, kerongkongan. Tahu kan kerongkongan, tahu? Siapa yang nggak punya kerongkongan? Hah? Punya kan kerongkongan? Ada? Nah, kerongkongan kita ini ya, jadi secara tidak langsung kita itu sekarang tahu nih, oh ini fungsinya kerongkongan saya ternyata besar sekali, sangat berfungsi sekali di dalam tubuh. Tadi fungsinya itu untuk meremas-remas makanan untuk didorong masuk ke dalam lambung. Jadi sesudah dikunyah, sudah halus makanan, masuknya kan ke kerongkongan. Nah, di kerongkongan itu ya memang secara langsung sama kita tidak terasa kalau kerongkongan itu lagi meremas gitu kan. Beda lagi meremas kerongkongan sama tangan kalian yang menggenggam yang meremas. Itu lain lagi ya. Jadi biar makanan itu masuk ke dalam lambung. Nah, di sini ada lambung. Tadi kan dari kerongkongan, dari gigi punya ke kerongkongan, dari kerongkongan ke lambung. Kantong besar yang dindingnya bersifat elastis yang dapat digerakkan untuk menampung makanan. Terdapat dua proses pencernaan makanan, yakni pencernaan mekanis dan kimiawi. Jadi di lambung itu dia sifatnya elastis. Tahu nggak sih elastis? Jadi gini, jadi elastis itu dia menyesuaikan dengan porsinya yang masuk ke dalam tubuh. Jadi tidak misalkan tempatnya cuman masuk 1 liter. Jadi kalau misalkan masuk 2 liter, masuk 3 liter, jadi dia menyesuaikan dengan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, jadi terdapat dua proses pencernaan di dalam lambung itu. Yang pertama itu pencernaan mekanis dan kimiawi. Nah, di sini ada yang dimaksud dengan pencernaan lambung. Pencernaan mekanis tadi kan terbagi dua. Ini yang pertama pencernaan mekanis. Pencernaan mekanis itu berlangsung dengan kontraksi otot lambung yang mengandung makanan dengan gerakan peristaltistik. Yang kedua, pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi itu berlangsung ketika makanan yang diaduk bercampur dengan getah lambung. Jadi bercampur si makanan itu dengan getah lambung. Nah, jadi getah lambung itu mengandung asam
klorida, enzim renin, dan enzim pepsin. Ya, jadi ingat, jadi lambung itu mempunyai getah tidak sembarangan, tetapi ada fungsinya, ada kegunaannya, yaitu tadi yang getah yang ada di lambung itu yaitu mengandung asam klorida, mengandung enzim, mengandung renin, terus mengandung enzim pepsin. Ya, ada berapa itu berarti? 1, 2, 3, 4 ya. Berarti ada 4 kandungan yang ada yang dimaksud dengan getah lambung. Yang selanjutnya usus halus. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan usus halus. Usus halus itu saluran terpanjang pada sistem pencernaan dengan panjang sekitar 6 sampai 8 meter. Usus halus dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ingat ya, jadi ada 3 bagian: duodenum, jejunum, dan ileum. Ya, jadi ada 3. Nih, usus halus. Usus halus tadi panjangnya itu sekitar 6 sampai 8 meter. Itu ada posisinya di dalam perut, di dalam tubuh kita. Kalian bisa membayangkan kalau misalkan ada 6 sampai 8 meter, berarti usus yang ada di dalam tubuh kita kan panjang gitu kan. Tetapi ya tadi dengan kuasanya Allah ya, dengan ukuran segitu berarti kita tidak keberatan, tidak susah untuk membawanya, ya kan? Ya kan, enjoy aja. Nah, makanya kalau dipikir secara logika kan 6 sampai 8 meter panjang, itu baru usus halus. Nah, selanjutnya di sini ada yang usus 12 jari. Muara dari 2 saluran, yakni kantong empedu dan kelenjar pankreas. Terus yang selanjutnya usus kosong. Usus kosong itu terdapat kelenjar yang menghasilkan enzim limfase, terus laktase, terus apa? Maltase sama suprase. Terus selanjutnya ada usus penyerapan. Usus penyerapan itu terdapat jonjol usus pilih yang berfungsi untuk memperluas permukaan usus. Jadi itu apa yang dimaksud dengan usus penyerapan. Nah, ini ada yang dimaksud dengan usus besar. Jelas kan? Nah, di sini ada yang dimaksud dengan usus besar. Usus besar itu memiliki fungsi utama, yaitu mengatur kadar air pada sistem makanan. Di dalam usus besar terjadi proses pembusukan sisa makanan oleh bakteri. Jadi
usus besar itu fungsinya mengatur kadar air yang ada di mengatur kadar air pada sisa makanan. Itu yang mengaturnya usus besar. Tadi kan ada usus kecil. Nah, terus di dalam usus besar itu terjadi proses pembusukan sisa makanan. Jadi sisa makanan yang kalian tadi dari awal itu proses pembusukannya ada di usus besar. Di mana di sini ada beberapa bagian yang ada di usus besar. Ini yang pertama itu umbai cacing, usus. Nah, ini panah yang ini berarti usus buntu. Yang ini kolon naik. Kalau yang tengah ini Kolon datar. kolon datar. Terus yang ujung Kolon turun. Rektum. Anus. Anus. Ya. Tahu kan? Tahu. Nah, kalau udah nyampe ke sini berarti ke buang. Ya. Kalau udah nyampe ke ujung sini, ini udah proses terakhir. Ya. Oke, yang selanjutnya. Nah, ini yang selanjutnya itu anus. Anus itu bagian akhir dari saluran pencernaan yang berfungsi sebagai saluran daya tubuh. Ya, jadi yang dinamakan dengan anus itu bagian akhir. Nih, bagian akhir saluran pencernaan yang berfungsinya sebagai jalan keluar tinja dari tubuh. Ya, itu namanya anus. Nah, sebelum dikeluarkan, tinja disimpan sementara di dalam rektum. Nah, di sini berarti rektum. Jadi penyimpanan tinja itu adanya di rektum adanya. Ya. Baru terakhir di anus. Nah, itu penjelasan untuk sistem pencernaan pada manusia. Oke, untuk selanjutnya kalian dibagi menjadi 4 kelompok, udah? Ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Oke. Kita melanjutkan proses diskusi. Oke. Oke, Bapak bagiin ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, silahkan kalian dibaca, diisi ya bareng-bareng ya.
bareng biar kalian tahu, biar kalian paham semuanya apa yang dipelajari hari ini. So, tolong dikerjakan sama-sama teman-temannya.
Coba dibaca yang teliti. Kerjasama. Jangan hanya mengandalkan satu atau dua orang teman kalian. Jadi kalian harus bersama-sama. Harus saling membantu ya. Ya.
bereskan. Kerjasama. Kelompok 4, ada masalah enggak kelompok 4? Ya, dilanjutkan.
silakan untuk kelompok berapa dulu? Kelompok pertama. Silakan untuk mendiskusikan hasil kerja kelompoknya. Oke, sok presentasikan ke depan, sok kelompok 1. Oke, silakan maju untuk kelompok 1. Bentar ya. Oke, untuk kelompok 1. Tolong kelompok yang lain diperhatikan ya temennya ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke, di sini saya akan menjelaskan organ pencernaan manusia yang terdiri dari mulut ke esofagus, dari esofagus ke lambung, dari lambung ke usus besar, terus ke usus halus dan rektum. Nah, itu udah. Mulut, proses pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Gigi dan lidah berperan dalam proses pencernaan. Oesophagus membawa udara ke paru-paru serta saluran lainnya menuju saluran cerna disebut kerongkongan. Kalian makan maka karta yang disebut epiglotis. Lambung pencernaan secara mekanik dilakukan oleh organ hati yang melapisi dinding lambung. Usus halus. Proses pencernaan kimiawi ini terjadi paling lama di antara organ-organ pencernaan lainnya. Ketika sampai ke dalam usus halus, makanan kembali dicerna. Saat makanan mencapai usus halus, semua usus besar dari serat yang terdiri yang tersisa hanyalah air dan sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna seperti serat dan biji-bijian. Oke, udah? Oke, udah. Ada yang mau bertanya untuk kelompok 1? Ada yang mau bertanya? Dari kelompok berapa? Kelompok 2. Nah, pertanyaan dari kelompok 2 untuk kelompok 1 apa? Apa saja gangguan yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia? Masalah pada sistem pencernaan yang bisa disebabkan oleh pola makan tidak sehat, infeksi, atau masalah struktural seperti diare, sembelit, GERD, dan tukak lambung. Nah, itu permasalahannya, itu jawabannya ya. Gimana kelompok 2? Kelompok 2 ya, kelompok 2 ya? Ya. Gimana? Dengan jawaban kelompok 1 puas? Puas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 2.
dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Organ pencernaan manusia. Di sini ada mulut. Dari mulut melalui esofagus, lalu ke lambung. Dari lambung ke usus halus. Dari usus halus ke usus besar, lalu ke rektum. Proses pencernaan. Mulut. Proses pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Gigi dan lidah berperan dalam proses pencernaan. Esofagus membawa udara ke paru-paru serta saluran lainnya menuju saluran cerna disebut kerongkongan. Kalian makan maka yang disebut epiglottis. Lambung. Pencernaan secara mekanik dilakukan oleh otot yang melapisi dinding lambung. Usus halus. Proses pencernaan kimiawi terjadi paling lama di antara organ pencernaan lainnya. Ketika sampai ke dalam usus halus, makanan kembali dicerna. Saat makanan mencapai usus halus, semua nutrisi telah diserap. Yang tersisa hanyalah air dan sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna, seperti serat dan biji-bijian. Udah? Ini dari kelompok 2. Sok yang mau bertanya ke kelompok 2, kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3. Ya sok, kelompok 3 mau bertanya nih ke kelompok 2 nih. Apa penyebab terjadinya gangguan pada sistem pencernaan? Penyebab terjadinya gangguan sistem pencernaan adalah pola makan yang tidak sehat, infeksi, stres, dan gaya hidup yang kurang gerak. Nah, gimana kelompok 3 puas dengan jawabannya? Puas. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya. Sudah? Lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Organ pencernaan manusia. Mulut, esofagus, terus usus besar, lambung, usus besar, usus halus, dan rektum. Mulut. Proses pencernaan secara kimiawi dan secara gigi dan lidah berperan dalam proses pencernaan. Esofagus membawa udara ke paru-paru serta seluruh lainnya. Menunjukkan seluruh cerna disebut kerongkongan. Kalian makan makanan itu yang disebut esofagus. Lambung. Pencernaan secara mekanik dilakukan oleh otot hati yang melapisi dinding lambung. Usus halus. Proses pencernaan kimiawi ini terjadi paling lama di antara organ-organ pencernaan lainnya. Ketika sampai ke dalam usus halus, makanan kembali dicerna. Usus besar. Saat makanan mencapai usus halus, semua nutri telah diserap. Yang tersisa hanyalah air dan sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna seperti serat dan biji-bijian. Nah, itu dari kelompok 3. Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Ada Dari kelompok 4. 4 apa? Sok. Bagaimana cara mencegah terjadinya gangguan pada sistem pencernaan? Dengan diterapkan pola hidup sehat seperti makanan berbiji, serat, minuman air yang cukup, rutin berolahraga dan mengelola stres. Gimana kelompok 4? Puas dengan jawabannya? Puas. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4 ini mempresentasikan hasil diskusi kami. Organ pencernaan ini ada mulut, esofagus, lambung, usus besar, usus halus, perut. Mulut proses pencernaan berjalan dengan berjalan kimiawi dari hingga berjalan dalam proses pencernaan. Udara, sekali-kali serta saluran lain lambung, saluran pencernaan disebut kerongkongan, saluran makanan ketika yang disebut pendidikan. Lambung, pencernaan sembarang Proses pencernaan kimiawi ini sering sekali lama di antara organ-organ pencernaan lainnya. Saat makanan mencapai unsur halus keluar kepala di saraf yang berbeda adalah air dan keputusan kalian melakukan di terlihat seperti Oke, udah ada yang bertanya untuk kelompok 4? Sok dari kelompok 1 untuk kelompok 4 pertanyaannya apa? Apa fungsi utama sistem pencernaan manusia? Gimana? Puas dengan jawabannya? Berikan tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke. Dari hasil kerja kelompok kalian, jadi kesimpulannya itu di organ-organ penyusun sistem pencernaan, yaitu yang pertama itu mulut, menghasilkan makanan sehingga ukurannya menjadi kecil. Yang kedua itu kerongkongan, mendorong makanan ke lambung. Yang ketiga lambung, memecahkan makanan dan mencampur dengan enzim. Yang keempat, usus halus menyerap nutrisi dalam makanan. Yang kelima, usus besar. Usus besar itu menyerap air dan elektrolit dari sisa makanan. Yang keenamnya itu anus. Anus itu mengeluarkan sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Oke, itu kesimpulan dari hasil diskusi kita, ya. Nah, untuk mengetahui kemampuan kalian proses pembelajaran hari ini sejauh mana, ya, kalian bisa memahami atau bisa mendalami pelajaran hari ini, Bapak berikan
soal asesmennya ya. Tolong dibagikan temennya. Ntar ini dikumpulkan lagi ya. Silakan. Siapa yang belum? Sudah? Satu. Oke, silakan dikerjakan masing-masing. Jadi Bapak pengen tahu nih sejauh mana nih hasil pembelajaran hari ini kalian. Sudah? Oke, silakan dikerjakan secara pribadi ya. Jangan lihat ke temennya. Oke, silakan dikumpulkan ya di temennya. Silakan dikumpulkan di temennya masing-masing. Ntar kumpulkan ke depan. Nah, oke, di sini Bapak mempunyai pertanyaan refleksi untuk kalian. Di mana pertanyaan yang pertama itu, mengapa makanan berserat penting untuk pencernaan? Mengapa makanan berserat penting untuk pencernaan makanan? Untuk pencernaan. Siapa? Saya. Eki. Ya. Dari kelompok berapa? Dari kelompok 3. Oke, siapa Ki? Karena membantu melancarkan pergerakan usus dan mencegah sembelit. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi atau mencegah diare? Saya Pak. Intan dari kelompok 2. Oke. Mencegah diare, menjaga kebersihan diri dengan cara mencuci tangan. Nah, itu ya. Gimana? Apakah pembelajaran hari ini dapat dipahami? Dapat memahami. Oke. Jadi kita semua alhamdulillah ya untuk
pembelajaran hari ini kalian dapat bisa memahaminya. Nah, jadi sistem pencernaan itu berfungsi untuk mengubah makanan menjadi nutrisi, ya, terus dan energi yang diserap oleh tubuh. Terus yang selanjutnya kita pembelajaran untuk sistem pencernaan itu cukup sekian. Kita di pertemuan berikutnya pembahasannya itu di tentang sistem peredaran darah, ya. Kita pembahasannya di pertemuan berikutnya itu di sistem peredaran darah. Oke. Jadi sebelum kita sudahi hari ini, jadi pesan Bapak untuk kalian di hari ini, menjaga kesehatan tubuh itu sebagai amanah penting, keseimbangan dan bersyukur atas karunia dan rezeki. Jadi intinya hari ini kita bersyukur dengan diberikannya kesehatan. Di hari ini kalian bisa nyampe ke sekolah, bisa mengikuti pelajaran seperti biasa sampai dengan selesai, ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan hari ini, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk pembelajaran hari ini, silakan kalian KM kelasnya. Tapi yang sebelum pulang ada dulu mulai. Telah selesai bersama kepada Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ya. Silakan kita ketemu di minggu yang akan datang.